Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di depan saya sudah ada produk ZPT dari merek dagang Wauxin. Mari kita bahas ya apa saja kegunaan Wauxin ini, kemudian mengandung bahan aktif apa, kemudian dosis dan cara penggunaannya. Wauxin merupakan salah satu produk hormon ZPT akar yang dapat merangsang perakaran tanaman. Dengan kandungan utama hormon auksin untuk membantu pembentukan akar adventif pada stek atau cangkok, memperkuat akar sehingga tanaman tidak mudah terkena penyakit busuk bakteri, serta mampu mempercepat kecambah biji tanaman. Hormon ZPT ini sangat cocok diaplikasikan pada tanaman hias dan tanaman rumahan. Wauxin mengandung bahan aktif indol asetik asid sebesar 5%. Manfaat dari Wauxin ini antara lain untuk merangsang perakaran stek, cangkok, juga benih, kemudian membantu pembentukan akar adventif, mempercepat kecambah biji tanaman, serta mencegah stres pada tanaman yang baru dipindahkan. Untuk cara pemakaian dari Wauxin ini cukup mudah ya teman-teman, cukup semprotkan secara merata pada tanaman utamanya pada bagian akar. Untuk dosis penggunaan sudah tertera di belakang kemasan ya teman-teman. Ini untuk sayur maupun padi, 1 bungkus dengan kemasan berat bersih 2 gram, bisa untuk tangki 10 liter air ya. Bisa juga untuk tangki 16 liter, ini cukup ya 1 saset ini saja. Untuk harga dari Wauxin ini cukup terjangkau antara 3-6 ribu rupiah. Untuk tambahan pengetahuan, mari kita bahas ya, apa itu ZPT. ZPT atau zat pengatur tumbuh adalah senyawa organik yang mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. ZPT biasanya aktif dalam konsentrasi kecil dan dapat diproduksi dalam tanaman itu sendiri. Selain itu, ZPT juga dapat meningkatkan aktivitas fisiologis tanaman sehingga dapat mempertinggi efisiensi penggunaan energi surya dan unsur hara. Ada beberapa jenis ZPT seperti auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, dan etilen. Auksin, sitokinin, dan giberelin termasuk hormon yang mempunyai sifat positif bagi pertumbuhan tanaman pada konsentrasi fisiologis. Auksin adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi utama mensupport pertumbuhan akar. Sitokinin adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi utama mensupport pertumbuhan tunas. Sumber dihasilkan hormon sitokinin adalah di ujung akar. Sedangkan giberelin adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi pembungaan dan pembuahan. Sumber dihasilkannya adalah di daun dan buah. Hormon etilen dapat mendukung maupun menghambat pertumbuhan, sedangkan hormon asam absisat merupakan penghambat bagi pertumbuhan tanaman. Perlu diperhatikan ya teman-teman, ZPT tidak sama dengan pupuk karena tidak memberikan hara kepada tanaman. Pupuk berperan dalam pertumbuhan tanaman, sedangkan hormon menentukan kualitas dari pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai hormon, yaitu hormon mempunyai 2 fungsi yang berbeda, yaitu mensupport dan menghambat, pada konsentrasi yang berbeda. Satu hormon yang sama dengan konsentrasi yang sama akan mempunyai pengaruh yang berbeda pada bagian tanaman yang berbeda. Hormon auksin menunjang pertumbuhan akar, tapi menghambat pertumbuhan tunas dan juga menghambat pembungaan dan pembuahan. Hormon sitokinin menunjang pertumbuhan tunas, tapi menghambat pertumbuhan akar dan menghambat pembungaan dan pembuahan. Hormon giberelin menunjang pembungaan dan pembuahan dan menunjang pembelahan sel akar dan tunas. Hormon dalam kelompok hormon yang sama akan bersifat sinergis atau saling menguatkan. Hormon dalam kelompok hormon yang berbeda akan bersifat saling melemahkan atau saling meniadakan. Hal-hal tersebut harus selalu diingat karena sangat penting di dalam penerapannya. Ketika membuat ramuan hormon, maka acuannya adalah bukan sebanyak-banyaknya kandungan hormon ya, tapi lebih kepada ketepatan komposisi dan konsentrasinya. Karena semakin tinggi konsentrasinya justru akan menghambat pertumbuhan tanaman.
Untuk memberikan dorongan yang kuat dalam pertumbuhan suatu organ, perlu diingat bahwa hormon tersebut akan menghambat organ yang lain. Contohnya, kita bisa memacu pertumbuhan tunas dengan optimal dengan memberikan hormon sitokinin, akan tetapi harus diingat bahwa sitokinin akan menghambat akar. Demikian pula sebaliknya, bila kita memberikan hormon akar di dalam merangsang pertumbuhan akar, harus diingat ya, bahwa hormon akar tersebut akan menghambat tunas. Sedangkan dalam hal mendorong pertumbuhan suatu organ terdapat konsentrasi optimal, yaitu konsentrasi yang optimal di dalam memberikan pengaruh yang terbesar dan setelah itu bila konsentrasi ditambah justru akan menghambat pertumbuhan. Harus diingat pula ya, bahwa bila kita ingin mendorong pertumbuhan akar dan tunas secara bersamaan, maka hal tersebut justru menyebabkan pengaruh yang saling melemahkan dan meniadakan. Dan bila suatu tanaman sedang berbunga atau berbuah, maka jangan sekali-kali ya memberikan hormon akar, karena akan menyebabkan gugur bunga atau buah. Nah teman-teman, hormon sebaiknya diberikan langsung pada target kerjanya ya. Misalnya hormon akar langsung pada media tanam, hormon tunas disemprotkan pada tajuk. Hal terpenting yang harus diingat adalah bahwa hormon bukanlah makanan, hormon bukanlah zat pembangun, tapi hormon itu hanyalah provokator. Jadi dampak dari hormon tidak akan nyata bila ternyata makanan atau energi untuk pertumbuhan tidak disediakan. Energi untuk tumbuh bisa berupa bahan baku makanan, makanan setengah jadi atau makanan siap pakai. Makanan dalam hal ini adalah pupuk. Sebaiknya pemberian pupuk dalam ramuan hormon harus mempertimbangkan duplikasi perlakuan pemupukan yang akan berdampak negatif bagi tanaman. Sumber ZPT ada yang berasal dari tumbuhan itu sendiri atau endogen dan dapat berasal dari luar tumbuhan atau eksogen. ZPT dari luar didapatkan bisa secara alami ataupun sintesis. Zat pengatur tumbuh alami berasal dari bahan-bahan organik yang terdapat di sekitar kita dengan harga murah dan mudah didapat seperti air kelapa, urin sapi, ekstraksi bagian tanaman, dan lain-lain. ZPT sintesis berupa produk pabrikan hasil sintesa manusia dengan memastikan rumus kimianya. Keuntungan dari penggunaan ZPT sintesis adalah kemudahan penggunaan dalam dosis yang tepat namun harga mahal. Kelemahan dari ZPT alami yaitu kondisi yang bervariasi akibat pengaruh dari lingkungan maupun fisiologis. Oke, cukup sekian ya informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.